Setiap idol atau artis yang mendalami industri K-pop tentunya akan berusaha untuk memberikan penampilan terbaik untuk para penggemarnya. Namun karena ada banyaknya idol yang debut, gak mengherankan sih kalau nggak semua idol itu akhirnya bisa mendapatkan kesuksesan. Sedihnya beberapa idol nggak bisa meraih kesuksesan besar karena promosi yang buruk atau nggak dipromosikan dengan baik. Sehingga bisa dibilang kalau para idol K-pop tersebut bakat dan potensinya disia-siakan oleh agensinya. Kira-kira siapa aja mereka? Simak video ini sampai habis yuk, cek juga apakah ada biasmu. Lee merupakan idol kelahiran 1996 yang punya nama asli Lee Ha-ye. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi runner-up K-pop Star One dan debut dengan single berjudul 1, 2, 3, 4 pada tahun 2012. 1 tahun setelahnya, ia merilis album full pertamanya yang berjudul First Love. Namanya semakin menjadi terkenal setelah merilis mini album berjudul So Light dengan single utamanya, Breathe. Khususnya setelah single tersebut memenangkan penghargaan Digital Bonsang di Golden Disc Award ke-31. Sayangnya, setelah kesuksesan besar lagu tersebut, YG Entertainment gak mempromosikan Lee sama sekali. Dan pada faktanya, Lee sama sekali gak merilis lagu sampai 2019. Untungnya, setelah bergabung dengan agensi AOMG pada tahun 2020, Lee kini semakin banyak merilis lagu dan mulai sering tampil di televisi dan festival. Maitin merupakan boyband Korea Selatan yang dibentuk oleh agensi The Music Works pada tahun 2016 dan debut 1 tahun kemudian dengan mini album pertama mereka yang berjudul Maitin Go. Grup tersebut terdiri dari 7 member yaitu Junjin, Choi Eun-soo, Kim Kook-hun, Shin Jun-sop, Song Yoo-fin, Hansol, dan Lee Tae-fin. Sebenarnya, grup tersebut punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Beberapa membernya bahkan pernah mengikuti beberapa survival show seperti Junjin, Eun-soo, Kook-hun, dan Jun-sop yang ikut Mix 9 pada tahun 2017. Lalu, Kook-hun dan Yoo-fin juga pernah menjadi kontestan Produce X101 pada tahun 2019. Sayangnya nih, grup tersebut akhirnya dibubarkan pada bulan Agustus 2019. Uptension adalah boyband Korea Selatan yang dibentuk oleh agensi Top Media pada tahun 2015. Grup ini terdiri dari 10 member yaitu Jinho, Kun, Gokyul, Lee Jun-hyuk, Bito, Kim Woo-seok, Seungyeol, Kyujin, Hwan-hee, dan Xiao. Sayangnya nih, sejak pertama kali debut, promosi Uptension terhitung sangat lemah. Padahal setiap member dari grup ini bisa dibilang sangat bertalenta loh. Pada tahun 2019, Woo-seok dan Jin-hyuk sebenarnya sempat jadi kontestan untuk Produce X101. Bahkan Woo-seok sempat menjadi finalis dan debut bersama X1. Meskipun grup tersebut langsung dibubarkan karena adanya dugaan manipulasi vote Mnet. Nah, setelah itu, Woo-seok dan Jin-hyuk gak pernah mengikuti promosi dengan grup Uptension sama sekali. Terakhir, Uptension sempat merilis mini album mereka berjudul Novella hanya dengan 7 member aja. Naeunmuse adalah girl group Korea Selatan yang dibentuk oleh Star Empire Entertainment pada tahun 2010. Grup tersebut dibuat dengan konsep kelulusan. Secara total, bisa dibilang grup ini terdiri dari 14 member yang berbeda-beda debutnya. Setelah debut mereka yang gagal dengan lagu No Playboy, susunan grup pun diubah. Untungnya, setelah itu single comeback mereka yang berjudul Figaro langsung mencapai puncak tangga lagu Top 100 Billboard Charts. Sejak saat itu, girl group ini dianggap punya visual yang memukau dan bakat yang luar biasa. Sayangnya, karena promosi yang terlalu B aja dan perubahan susunan grup yang dilakukan berulang kali, ngebikin grupnya ini tidak pernah mendapatkan kesuksesan besar. Suhyun Akmu. Lee Suhyun merupakan idol kelahiran tahun 1999 yang debut bersama abangnya Lee Chang-hyuk dalam grup bernama Akdong Musician atau yang dikenal juga dengan nama Akmu. Mereka pertama kali dikenal setelah mengikuti program audisi K-pop Star SBS. Pada tahun 2014, mereka berdua debut di bawah YG Entertainment. Nah, pada tahun 2017, abangnya menjalani wajib militer di Korps Marinir Korea sehingga ia menghentikan semua kegiatan Akmu untuk sementara. Nah, sayangnya nih, saat itu YG Entertainment sama sekali nggak mempromosikan Suhyun sebagai penyanyi solo
meskipun sang idol punya bakat yang begitu luar biasa. Barulah pada tahun 2020, Suhyun melakukan debut solonya dengan single digital berjudul Alien. BAP merupakan boyband Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2012 di bawah naungan TS Entertainment dengan single berjudul Warrior. Sebenarnya bisa dibilang kalau BAP adalah grup idol yang cukup sukses. Sayangnya nih, fakta bahwa TS Entertainment telah memperlakukan grup yang terdiri dari 6 member ini dengan buruk ngebikin para fans merasa kesal. Khususnya setelah para penggemar mengetahui betapa lelahnya member BAP karena terlalu banyak bekerja. Para penggemar pun yakin kalau misal nih grup tersebut diperlakukan dengan lebih baik oleh agensinya, mungkin aja BAP meraih lebih banyak kesuksesan. Gimana pun juga, suara setiap membernya itu sangat unik dan punya bakat yang luar biasa. Pristin merupakan grup bentukan Pledis Entertainment pada tahun 2016 yang terdiri dari 10 member. Pada tahun 2016, 7 membernya mengikuti acara survival show Produce 101. 2 membernya yaitu Nayeon dan Kyulkyung sampai ke babak final dan debut bersama IOI. Hal itu jelas langsung meningkatkan ketenaran Pristin hingga beberapa lagu mereka pun akhirnya menjadi hit. Apalagi, Pristin dikenal sebagai grup yang menulis dan mengubah lagu mereka sendiri loh. Hanya aja, sejak tahun 2017 mereka sama sekali gak pernah merilis kegiatan apapun hingga akhirnya bubar pada tahun 2019. Kabarnya ada banyak rumor dan kontroversi yang muncul hingga membuat mayoritas member Pristin akhirnya memutuskan buat gak melanjutkan kontrak mereka dengan Pledis Entertainment. Yang bikin para fans merasa makin sedih nih, Kyulkyung, Yehana, dan Sungyeon yang tetap melanjutkan kontrak mereka dengan Pledis pada akhirnya tetap aja gak punya banyak aktivitas di dunia entertainment sampai sekarang. Wah, kasihan banget ya. CLC. Seperti halnya BAP, CLC yang berada di bawah asuhan Cube Entertainment itu juga punya grup yang punya basis penggemar yang cukup kuat. Dan sebenarnya bisa aja grup ini menjadi lebih terkenal jika aja pihak agensi mempromosikan mereka dengan baik. Beberapa penggemar merasa kalau agensi itu lebih menyukai Pentagon dan G-Idol yang sebenarnya merupakan junior CLC di Cube. Pada tahun 2021, para penggemar langsung terkejut ketika salah satu member CLC yaitu Eugene mengikuti acara Girls Planet 999 dan menyebutkan kalau CLC tak akan punya aktivitas grup lagi. Dan benar aja loh, pada bulan Mei 2022, Cube mengumumkan kalau CLC bakal dibubarkan. Jeon Somi adalah idol keturunan Kanada dan Korea yang mulai dikenal luas setelah menjadi pemenang pertama di Produce 101 dan debut bersama IOI. Sayangnya nih, usai grup tersebut bubar, JYP yang menaunginya menyatakan masih belum memutuskan kegiatan sang idol selanjutnya. Dan benar aja, setelah itu Somi lebih sering tampil di program televisi seperti Sister Slamdang dan Idol Drama Operation Team, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari JYP di tahun 2018. Di tahun yang sama, ia memilih buat bergabung dengan label anak perusahaan YG yang bernama The Black Label. Sayangnya, sepertinya keputusan itu dianggap fans sebagai keputusan yang kurang tepat. Dan bener aja sih, soalnya butuh waktu lama bagi Somi buat akhirnya merilis singlenya bersama agensi tersebut. CL. Idol yang punya nama asli Lee Chae-rin ini merupakan rapper dan penulis lagu terkenal di grup 2NE1. Sebenarnya, selama melakukan promosi bersama 2NE1 yang menjadi salah satu grup terlaris sepanjang masa itu, CL berakhir meraih ketenarannya. Nggak cuma itu aja, ketika ia melakukan debut solo di tahun 2013, CL pun masih cukup terkenal. Hanya aja, sejak tahun 2014, 2NE1 hiatus hingga akhirnya bubar 2 tahun kemudian. Dan sejak saat itulah, meskipun CL masih berada di bawah naungan YG, tapi karirnya di dunia K-pop justru terasa berhenti. Untungnya setelah keluar dari YG Entertainment pada tahun 2019, ia pun kembali aktif merilis lagu dan tampil di atas panggung. Nah, kamu setuju gak nih kalau idol yang main kepo sebutin itu ditelantarin agensinya? Atau menurutmu ada idol lainnya yang patut disebutin main kepo juga? Coba komen pendapatmu di bawah ya. Ingin tahu informasi menarik lain seputar K-pop idol? Klik di kiri atas. Untuk lanjut, jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.